Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Rahmayona SPD. Saya adalah guru kimia di SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru 2, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di sekolah saya di SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Sehat, Nak? Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya. Baik, untuk membuka pembelajaran kita hari ini seperti biasa ya, agar Allah meridhoi kegiatan kita hari ini, kita baca doa dulu. Dandi silahkan, Nak. Baca doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari angkat tangannya semua dan berdoa untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini. Allah bukakan dan tambahkan ilmu kita hari ini ya, Nak ya. Baik, untuk semangatnya pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Kita ingat perjuangan para pahlawan di masa penjajahan dulu untuk kemerdekaan Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Nak ya, untuk kita bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, sebentar ya. Oke, tolong nyanyinya dengan hikmah ya. Oke, masih semangat ya dalam pembelajaran ini? Semangat ya. Hari ini ya pembelajaran kita sama ya seperti sebelumnya ya. Kita memakai model discovery learning di mana Anda berdiskusi dengan beberapa sintak ya. Yaitu ada stimulasi yang Miss berikan, kemudian Anda per kelompok akan mengidentifikasi masalah yang ada dari stimulasi tadi. Kemudian Anda mengumpulkan data dari literatur yang ada, bisa bahan ajar yang Miss kasih, bisa buku cetak yang Anda punya di rumah ya,
Kumpulan datanya bisa dari internet ya, banyak kalau kita mau cari ilmu. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita olahlah data kita dari identifikasi data yang sudah kita temukan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru pembuktian dengan presentasi dan kita akan menarik kesimpulan. Masih ingat ya prosesnya ya. Jangan lupa ya mengisi presensinya. Ya, yang kemarin ya nak ya, yang udah Miss kasih linknya, jangan lupa diisi presensinya ya sebelum Miss menanyakan kelengkapan anggota kelompoknya ya. Silahkan 2 menit dari sekarang. Sudah? Ada yang belum? Ada, Miss. Nah, oke. Nah, sudah semuanya mengisi presensi ya yang sudah dikirim linknya kemarin itu. Nah, sekarang Miss akan mengecek kelengkapan anggota grup kelompoknya ya. Oke, kelompok Metana ada Nabila, Dani, Naila dan Arif hadir semua nak? Hadir semua. Hadir, oke. Kelompok Etana ada Sahira, Fadli, Andin, dan Sylvia. Sahira, Fadli, Yes. Fadli izin. Fadli lagi. Oke, Andin, Sylvia ada ya, Fadli izin ya. Kelompok Etana 1 orang izin. Nah, kelompok Propana ada Suci, ada Zahra, ada Abian dan Wanda. Hadir semua ya. Hadir, Miss. Abian udah masuk ya. Oke, udah lengkap kelompoknya ya, udah siap untuk belajar. Masih ingat Kak Ananda dengan fraksi minyak bumi? Siapa yang ingat? Masih, Miss. Oke, apa itu? Apa saja fraksi minyak bumi, nak? Fraksi gas. Oke, good. Ada fraksi gas, Sahira, good. Siapa lagi yang ingat? Fraksi solar, Miss. Oke, ada fraksi apa? Fraksi solar, Suci, bagus. Iya, baru pertama saja sudah langsung dapat poin nih Sahira dan Suci. Siapa lagi yang tahu, yang ingat? Fraksi pelumas. Fraksi pelumas, Naila. Oke, Fraksi good. kerosin. Oke, Sylvia ada fraksi kerosin. Ada lagi yang ingat nih? Fraksi bensin, Miss. Oke, fraksi bensin. Hebat ya semuanya. Ternyata semuanya sudah siap dalam pembelajaran kita hari ini ya. Sudah belajar mandiri nampaknya nih sebelumnya. Nah, dari fraksi bensin itu bagaimana sih dampaknya itu? Anda tahu nggak dampak dari misalnya saja nih contohnya fraksi bensin gitu. Ada nggak dampaknya? Tahu nggak dampaknya? Mungkin nggak tahu ya, belum tahu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya, bagaimana dampak dari pembakaran yang ada di senyawa hidrokarbon ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Miss harap Ananda semangat dalam pembelajaran ini dan fokus ya. Semangat dan fokus dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini dibacakan sama Wanda ya. Coba dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Wanda. Atau share dulu ya nih, biar Wanda bisa baca ya. Oke. Nah, coba dibacakan Wanda. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa, Wanda? Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dengan model discovery learning, siswa dapat menganalisis pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna berdasarkan reaksinya. Oke, Yang kedua, melalui model discovery learning, siswa dapat mengidentifikasi terkait dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta cara mengatasi. Nah, itu dia tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, kita mulai dalam pembelajaran kita hari ini ya. LKPD-nya ya sudah Miss bagi sebelumnya. Silakan dibuka LKPD-nya ya, Nak ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ini dia. Nah, ini simulasinya. Oke, silakan Ananda perhatikan setiap kelompoknya ya. Akan share simulasinya. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, metana, etana, dan propana.
Ananda diskusikan apa identifikasi masalah ya yang ditimbulkan dari simulasi yang Miss tayangkan berikut. Silakan diperhatikan simulasi berikut ini. Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukan gak mungkin, nantinya bumi kita rusak dan gak layak dihuni oleh manusia. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius pada kesehatan, terutama di saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi meliputi penyakit jantung, kanker paru-paru, sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS Biology, dampak dari polusi udara ternyata berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Mengingat begitu fatalnya dampak bagi kesehatan, laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Effects Institute di Amerika dan Universitas British Columbia di Kanada mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan nilai Air Quality Index, kota Jakarta sempat menyentuh angka 246, di mana kualitas udara sudah dianggap sangat tidak sehat. Dalam perspektif Islam, perihal pencemaran lingkungan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran, tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini seolah menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan antara alam dengan makhluk hidup. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama, manusia juga berkewajiban memelihara alam yang mereka tempati. Allah sebenarnya telah memberikan teguran kepada hamba-hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi, melalui surat Al-A'raf ayat 56. Lewat firman-Nya tersebut, jadi bukti bahwa Islam sangat peduli dengan kelestarian alam. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara. Dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar, kamu bisa berperan penting untuk alam sekitar. Contohnya, kita bisa beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Selain berkontribusi mengurangi pencemaran udara, aktivitas tersebut tentunya jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk melawan polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Ya, udah lihat ya stimulasinya ya, udah. Nah sekarang berkumpul dengan kelompok masing-masing melalui grup WA-nya ya. Silahkan Ananda berdiskusi, kira-kira identifikasi masalahnya apa saja nih dari video yang sudah Miss tayangkan. Silahkan. Miss akan melihat ya keaktifannya.
Oke, Propana good ya. Etana belum kelihatan nih, masih mikir-mikir nih ya Etana ya. Coba Etana kita lihat. Etana. Oke, Etana sudah mulai nampak ya. Coba. Silahkan lanjut diskusi ya. Nah, Etana baru sudah ya. Propana udah, Miss. Oke, Propana sudah identifikasi masalahnya. Etana bagaimana? Silahkan Etana sebutkan identifikasi masalah apa yang didiskusikan tadi dari video yang sudah Miss tayangkan. Dari kelompok kami dapat 2, Miss. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Yang kedua, bagaimana reaksinya? Oke, jadi kelompok Etana penasaran nih Yan ya, apakah itu pembakaran sempurna dan tidak sempurna ya, terus bagaimana reaksinya. Oke, Propana, Suci? Dari kelompok Propana ada 4, Miss. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Yang kedua, bagaimana reaksinya? Yang ketiga, apa dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Dan yang keempat, gimana sih cara mengatasinya? Oke, good. Ternyata kelompok Propana lebih banyak lagi ya. Yang 2 itu hampir sama bahkan dengan kelompok Etana. Sekarang ya, dari identifikasi yang sudah Ananda diskusikan bersama teman kelompok Ananda, sekarang silahkan Ananda kumpulkan data ya dari bahan ajar yang sudah Miss sampaikan, yang sudah Miss kirim, kemudian dari buku cetak yang sudah dibagikan dari sekolah, kemudian bisa dari internet. Setelah dikumpulkan data-data yang berhubungan dengan identifikasi kita tadi, kemudian Ananda silahkan olah datanya untuk menjawab apa sih jawaban dari identifikasi yang kita dapat tadi. Silahkan, ya, silahkan diskusikan kembali. Nah, silahkan diskusikan lagi di grup. Miss akan menilai keaktifan ya. Etana, mantap. Oke. Nampaknya anak Miss rajin semua nih. Aktif dalam grupnya nih. Nah, Propana coba Propana. Silakan dikumpulkan datanya, kemudian diolah. Etana. Oke, Metana lanjut ya, kumpulkan datanya ya. Nanti berdiskusi ini dalam grup, tidak ada melihat nanti. Miss tengok nih, ayo. Semangat ya Dandi, jangan mengantuk ya. Oke, mantap, Arif sudah aktif ya. Oke, Sylvia, Wanda good ya. Oke, Metana sudah hampir terjawab ini. Dari identifikasinya, Metana sudah mulai terjawab. Oke, Etana juga. Walaupun jarak jauh tetap semangat nih nampaknya di grupnya nih. Yuk lanjutkan. Siapa yang selesai? Silahkan ya. Metana sudah. Oke, berarti selesai. Coba Propana. Propana banyak identifikasinya tadi nih, ayo lanjut. Oke, sepertinya Metana sudah ya, tapi kita tunggu dulu temannya yang lain ya, kelompok lain ya. Metana bagaimana? Sudah siap Metana? Sudah, Miss. Oke, Propana sudah. Oke, berarti semua sudah ya, sudah mengolah datanya. Nah, sekarang kita masuk tahap presentasi ya.
Siapa yang bisa presentasi duluan? Kelompok mana kira-kira? Oke, silakan Syaira share. Presentasikan ya. Pengolahan datanya aja. Silakan. Jadi berdasarkan identifikasi masalah dari kelompok Propana, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa sih maksud dengan pembakaran sempurna itu? Pembakaran sempurna itu adalah proses pembakaran hidrokarbon menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan proses pembakaran tidak sempurna itu yaitu menghasilkan karbon monoksida atau CO dan uap air H2O. Dan contoh reaksinya yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut, yaitu terjadi pada gas dalam LPG. Jawaban dari identifikasi nomor 3 yaitu dampak dari pembakaran hidrokarbon itu yaitu penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain polutan gas CO2 yang melebihi batas akan mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasinya, yaitu dengan penghijauan atau pembukaan taman kota, membuat bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Oke, good ya. Ini penampilan dari kelompok Propana bagus ya, sudah mempersiapkan ya sehingga bisa presentasi ya, good. Ya, oke, aplaus dulu untuk kelompok Propana ya yang sudah dibacakan Suci. Oke. Nah, tinggal satu kelompok lagi nih, kelompok Etana. Nah, Etana bagaimana, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Etana akan mempresentasikan hasil diskusi untuk LKPD yang telah kami laksanakan. Yang pertama, saya akan membacakan identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya dari kelompok kami dapatnya ada 3. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Kemudian, bagaimana reaksinya? Lalu yang terakhir, apa dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan? Oke, hampir sama ya semuanya ya. Nah, bagaimana? Lalu saya akan membacakan hasil pengumpulan data dari hasil diskusi kami. Yang pertama, tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Lalu yang kedua, reaksinya. Reaksi pembakaran hidrokarbon ada 2 jenis, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida, karbon, dan uap air H2O. Reaksi pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Kemudian yang terakhir, ada polutan. Polutan adalah dampak dari pembakaran hidrokarbon antara lain, yaitu yang pertama ada gas CO bersifat racun dalam darah, kemudian gas CO2 menyebabkan pemanasan global, lalu gas SOx mengakibatkan hujan asam, lalu gas NOx menyebabkan smog dan partikulat karbon. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ya penyempurnaan tadi ada tambahan dari kelompok Etana ya. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Oke, aplaus untuk kelompok Etana. Nah,
sekarang sudah presentasi semuanya dari metana atau propana, propionetana. Nah, sekarang coba kita sama-sama kira-kira kesimpulan dari yang sudah kita bahas hari ini ya, tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon itu apa ya? Ayo coba kita tarik kesimpulannya bersama. Tadi teman-temannya kita setiap masing-masing kelompok kan sudah mempresentasikan tuh. Nah, kira-kira kesimpulannya bagaimana? Siapa yang bisa bantu, Miss? Yang pertama itu reaksi pembakaran hidrokarbon itu ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna itu berarti menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Dan contoh dari pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon itu yaitu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke, good. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira apa lagi tambahannya, kesimpulannya, Nak? Itu tentang Nabila. Ya, Nabila, coba, Nak. Yang kedua, polutan karena dampak pembakaran hidrokarbon antara lain gas CO2 bersifat racun dalam darah. Gas CO2 menyebabkan pemanasan global, gas SOx mengakibatkan hujan asam, gas NOx menyebabkan SMOG dan partikulat karbon. Oke, ya. Ada lagi? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana? Yuk. Kira, Miss. Oke, Saira. Langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain dengan penghijauan menggunakan sel bahan bakar, konverter katalik, dan sistem electronic fuel injection. Nah, itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalau Ananda lihat dalam pembakaran bensin atau fraksi bensin itu kalau terjadi pembakaran sempurna ya kan dalam kendaraan kita ya, misalnya mobil Ananda ya atau motor, kalau dia terjadi pembakaran yang sempurna akan menghasilkan gas apa tadi, Nak? Gas CO2. Ya. Nah, kalau tidak sempurna, dia akan menghasilkan gas namanya karbon monoksida atau gas CO ya. Nah, yang berbahaya yang mana, Miss? Yang berbahaya adalah gas karbon monoksida ya. Karena karbon monoksida jika terhirup oleh kita itu akan bisa menyebabkan kematian karena dia bisa terikat dengan hidrogen, ya kan? Nah, sementara ketika pembakarannya itu sempurna, gas CO2 ya yang dihasilkan oleh bahan bakar tadi itu itu dibutuhkan oleh apa? Oleh tanaman, ya kan? Tanaman membutuhkan gas CO2 ya, sehingga nanti tanaman akan memberikan gas CO2 kepada kita yang kita hirup, ya kan? Nah itu. Nah dampak bagi kesehatan kita sudah jelas tadi ya, ada yang global warming ya, kemudian ada hujan asam yang berbahaya ya. Caranya bagaimana? Cara mengatasinya tadi dengan salah satunya dengan melakukan penghijauan atau hutan kota dan yang lainnya tadi. Oke, sampai di sini udah mengerti, Nak, tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, mantap ya. Mantap. Sebelum kita mengerjakan penugasan seperti biasa ya, coba kita refleksikan dulu. Kira-kira hari ini bagaimana ya pembelajaran kita? Apakah kita kurang semangat atau suara Miss atau ada kendala tadi waktu share video oleh Miss? Ada kendala? Kita refleksi dulu. Nggak ada, Miss. Baik, untuk menguji kemampuan kita hari ini seperti biasa Ananda mengerjakan tugas yang sudah dikirim di Google Classroom ya. 10 menit cukup? Cukup? Oke. Oke, silakan ya dibuka Google Classroom-nya. Sambil membuka Google Classroom, kerjakan tugas yang sudah dikirim di Google Classroom ya. 10 menit dari sekarang. Oke, fokus Zahra ya. Silakan. Nanti Miss cek ya siapa yang sudah selesai. 10 menit dari sekarang ya.
Miss mulai cek, Miss buka ya Google Classroom-nya dari HP sebentar. Susah nggak nih soalnya? Nggak susah ya? Akan dikerjakan. Sudah? Wanda sudah? Naila? Sudah, Arif, Abian nih yang diam-diam dari tadi. Abian sudah, Abian? Sudah? Arif sudah? Oke, coba bisa lagi. Oke, sudah ya. Nah, ya nanti untuk nilainya akan Miss kirim langsung ke GCR ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita akan masuk materi yang selanjutnya tentang termokimia ya. Seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran, Ananda harus bagaimana? Harus bisa belajar mandiri terlebih dahulu ya. Jangan lupa ya untuk bisa belajar mandiri. Kemudian dalam pertemuannya selanjutnya setelah belajar mandiri bisa Anda tanyakan apapun yang mungkin kurang paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Mantap nih. Nah, untuk hari ini kelompok yang mendapatkan reward ya dari Miss ya. Kemarin sudah 1 kotak pena ya. Nah, dan itu satu kotak penanya masih sama Miss. Kenapa? Karena kita belum jumpa ya. Insya Allah dalam pertemuan terbatas kita jumpa akan kasih. Nah, sekarang rewardnya adalah dapat buku ya dalam satu kelompok itu ya. Yang pertama duluan tadi adalah kelompok Metana ya. Ya, jadi hari ini yang mendapatkan reward adalah kelompok Metana. Cung yang kelompok Metana, Nabila, Naila, siapa lagi tadi? Nabila, Naila ada? Berdua tadi? Andin ya? Dan dia. Oke, dapat nanti itu buku ya. Jangan lupa nanti insya Allah ketika kita pertemuan terbatas nanti akan Miss kasihkan rewardnya. Oke. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca doa. Sekarang minta tolong Arif lagi untuk membaca doa penutup pelajaran kita hari ini. Silakan Arif. Kawan-kawan, marilah kita menutup pelajaran pada hari ini dengan melafazkan tasbih kafaro. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi Ananda hari ini. Semoga Allah membalas semua yang sudah Ananda lakukan hari ini. Allah tambahkan ilmu kita ya. Allah pertinggi kecerdasan kita. Oke. Jangan lupa untuk membaca termokimia ya untuk pembelajaran besok ya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya hari ini, Wira Rahmayona SPD. Semoga bermanfaat untuk semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.